Selamat pagi anak-anakku yang terkasih. Kembali kita belajar pendidikan agama Katolik dan budi pekerti untuk kelas 6. Kali ini kita akan memasuki materi kita yang ketiga adalah Aku Warga Dunia. Sebelum kita memulai pelajaran ini anak-anakku, kita akan masuk di dalam doa. Siapkan hati dan pikirannya, kita akan masuk di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau telah menciptakan kami dan menghimpun kami sebagai satu keluarga, warga dunia. Kami menyadari bahwa hidup kami dapat saling mempengaruhi satu sama lain. Demikian juga tempat yang kami huni ini dapat mempengaruhi dan dipengaruhi oleh keadaan suatu tempat di bumi yang lain. Berkatilah kami agar dapat ambil bagian dalam masalah-masalah dunia seturut kemampuan kami, sehingga kami dapat menghuni bumi secara lestari dan damai. Berkatilah Bapak Ibu Guru yang boleh mengajar kami secara daring. Berkatilah orang tua kami dan semua orang yang terlibat dalam memperhatikan kami. Kami serahkan pelajaran dari awal pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu Bapa, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah anak-anakku, materi kita kali ini kita akan memulai di langkah pertama, yaitu kita mendalami dulu pengalaman berkaitan dengan bencana dan perubahan-perubahan alam yang ada di dunia ini. Untuk itu anak-anakku, dengarkan daripada materi yang Bapak sampaikan ini, dan anak-anak akan boleh menjawab daripada pertanyaan-pertanyaan yang Bapak sampaikan lewat video pembelajaran ini. Nah, di sini kita lihat bahwa ada solidaritas dunia untuk kota ataupun negara Filipina. Nah, PBB ataupun Perserikatan Bangsa-Bangsa itu memimpin daripada penggalangan bantuan internasional ya bagi negara Filipina yang hancur akibat daripada diterjang badai, salah satu badai paling parah yang pernah ada di muka bumi ini. Nah, PBB itu siap memberi ratusan juta dolar dan bantuan kemanusiaan untuk korban badai Filipina yang disebut terburuk yang pernah terjadi di muka bumi ini anak-anakku ya. Nah, anak-anakku bisa perhatikan di dalam buku paket kalian ya, di mana ada badai topan, namanya topan Haiyan, meluluhlantakkan kepulauan Filipina. Nah, topan super Haiyan ini menghantam kepulauan yang terletak di tengah negara itu, meninggalkan paling sedikit 10.000 orang tewas, sementara 660.000 lainnya kehilangan rumah. Itu demikian daripada perkiraan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau disingkat PBB. Bahkan ketika kita mendengar berita ini pasti kita juga akan merasa sedih. Ya, anak-anak juga akan merasa kasihan ataupun juga ada rasa prihatin dengan keadaan negara-negara, karena kita juga adalah bagian dari warga dunia. Nah, anak-anakku, bantuan dunia itu salah satunya itu Amerika Serikat, yaitu di mana mereka mengirim kapal induk USS George Washington dengan 5.000 pelaut dan lebih dari 80 pesawat untuk membantu korban di kota Filipina. Untuk itu, di negara Inggris juga meningkatkan bantuannya hingga 10 juta pound sterling. Kapal perusak ya HMS Daring akan berlayar menuju kota Filipina dari pangkalannya di Singapura. Nah, untuk bergabung dengan pesawat angkut daripada Royal Air Force C-17. Nah, bantuan tetangga ya, kita sebagai tetangga, negara tetangga, pemerintah juga Indonesia, pemerintah Australia, Malaysia, bahkan juga negara-negara ASEAN juga turut membantu ya, di mana menjanjikan dana bantuan 9,38 juta euro dengan tim medis dipersiapkan untuk berangkat pada saat itu ya. Tokyo mengatakan bakal memasak dana ya, memasok daripada dana 10 juta euro dalam bentuk hibah untuk bantu para pengungsi dengan tenda-tenda darurat dan lain sebagainya. Nah, anak-anakku,
kita akan melihat bagaimana keprihatinan daripada negara Filipina ini yang mengalami bencana alam ataupun badai yang terbesar, yang terparah yang ada di muka bumi ini. Untuk itu perlu kita ketahui bahwa anak-anak juga harus tahu kita sebagai warga negara itu apakah kita mempunyai kepedulian atau tidak. Apakah kita mempunyai perhatian atau tidak, kita mempunyai belas kasih atau tidak. Nah, kita diajarkan, kita dianjurkan, kita dihimbau supaya kita sama-sama ya, sama-sama belajar melihat sisi kehidupan umat manusia di sekitar kita. Artinya kalau anak-anak ya Pak Guru kasih tahu, anak-anak kalau temannya sakit ya, apakah anak-anak mempunyai kepedulian atau tidak? Ya pasti anak-anak harus mempunyai ada kepedulian untuk membantu, menjenguk teman yang sakit, teman yang kalau punya rumahnya terbakar harus dibantu, teman yang mengalami kecelakaan juga harus ditolong. Sehingga apa? Ada sikap kepedulian yang boleh terjadi dalam hidup anak-anak, sehingga ketika kita melihat ada orang-orang yang mengalami seperti itu, ada empati kita, ada sikap kita mau berbela rasa gitu ya. Artinya seperti itu anak-anak ya. Bapak harap supaya kalian bisa peka, kalian bisa boleh menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam buku yang ataupun dalam pertanyaan di dalam video yang Bapak berikan ini. Tinggal anak-anak akan menjawab ya. Anak-anak akan dengan teliti, dengan belajar untuk memahami situasi hidup di sekitar ini ya. Bapak harap kalian bisa mengerti. Apa arti sebagai warga dunia? Pertanyaannya adalah apa arti ya sebagai warga dunia? Kalau warga dunia kamu sebagai apa? Kalau kita sebagai warga dunia berarti kan kita harus mau tolong ya kan, mau bantu dan lain sebagainya seperti Pak Guru jelaskan tadi. Nomor 2 ya, pertanyaan nomor 2, bagaimana umat Katolik menanggapi ataupun umat Kristiani pada umumnya menanggapi daripada persoalan-persoalan dunia ini. Pak Guru ulang lagi ya. Pertanyaan yang kedua, anak-anak boleh menjawab ya, bisa lihat di YouTube ini. Ya, bagaimana umat Kristiani atau umat Katolik ya menanggapi daripada persoalan-persoalan yang terjadi di dunia ini. Serta yang pertanyaan yang ketiga adalah mengapa banyak negara membantu korban bencana di Filipina? Ya, mengapa banyak negara membantu korban bencana di Filipina? Yang keempat, bagaimana situasi warga dan wilayah yang terkena bencana di kota Filipina? Bagaimana situasi warga dan wilayah yang terkena bencana di Filipina? Nah, anak-anakku, beberapa pertanyaan itu kalian boleh menjawab ya, kalian boleh menjawab dan kalian boleh memberikannya share kepada Bapak Guru atau japri kepada Pak Guru. Anak-anakku, kita akan kembali melihat artikel daripada keprihatinan dunia. Manusia dengan otaknya mampu ya menguasai berbagai ilmu pengetahuan. Dengan berbagai ilmu itu, kemudian manusia itu menciptakan sebuah teknologi ya, menciptakan daripada sesuatu barang yang memang berguna bagi manusia. Dengan teknologi itu manusia hidup dapat dipermudah. Misalnya dengan gergaji mesin manusia dapat atau mudah menebang pohon ya dengan gergaji mesin. Artinya sensor ya. Itu bisa menebang pohon yang besar. Kalau kita pakai gergaji tangan ya sampai keringat besar kecil keluar juga tidak akan putus ya, kecuali yang pohon yang kecil. Tetapi zaman yang canggih itu sekarang pakai teknologi yang memang modern, yang memang membuat manusia mudah untuk melakukan pekerjaan. Itu salah satu tadi itu. Dengan teknologi, manusia dapat dengan mudah mengeruk bahan-bahan tambang seperti emas, ya kan? Kita lihat itu banyak alat-alat yang memang canggih yang digunakan itu. Terus besi, gas, minyak, dan lain sebagainya. Itu dapat mempermudahkan manusia untuk melakukan pekerjaan di muka bumi ini. Nah,
Namun anak-anakku, dengan teknologi manusia menciptakan pabrik-pabrik yang produksi makanan, pakaian, peralatan-peralatan hidup dan sebagainya. Dengan teknologi manusia mendapatkan kemakmuran dan kemudahan-kemudahan itu. Ya, ada sebagian orang berlimpah makanan dan pakaian, namun ada orang-orang yang sangat sulit untuk mendapat makanan dan pakaian. Berarti kita harus apa? Membantu mereka yang sulit. Nah, kemudian hubungan satu dengan yang lain itu dapat membantu manusia hidup tolong menolong. Itu tadi Pak Guru sudah jelaskan. Seperti ketika terjadi bencana alam, ya. Kemudian hubungan itu membawa serta akibat negatif pula. Karena apa? Misalnya, krisis ekonomi satu negara dapat menyebar dan berpengaruh kepada negara lain. Artinya apa? Ekspor-ekspor dari luar itu tidak masuk di negara kita. Kita bisa impor keluar, tapi ekspor dari luar tidak ada masuk di negara kita untuk kita pergunakan. Nah, terkait dengan lingkungan hidup, teknologi membawa keprihatinan seperti bertambahnya penduduk bumi yang sangat cepat, ya, pencemaran air dan udara. Itu hal-hal yang membawa lingkungan hidup itu masalah-masalah yang negatif. Pembabatan hutan dan punahnya berbagai hewan dan tumbuh-tumbuhan akibat apa? Keserakaan manusia. Jadi mengambilnya itu tidak pikir-pikir, pokoknya semau gue katanya. Nah, pada tahun 1 Masehi, setiap 1 mil persegi hanya dihuni 6 orang. Itu pada tahun 1 Masehi. Nah, pada tahun 2000, setiap 1 mil persegi sudah dihuni berapa? 125 orang. Nah, penduduk bumi sekarang ini sudah lebih dari 6 miliar orang. Nah, manusia yang sedemikian banyak itu sebagian besar bergaya hidup konsumtif. Artinya apa? Konsumtif itu artinya kita menggunakan terus, ya. Penggunaan terus, konsumsi itu artinya penggunaan terus kita. Jadi silih berganti kita pakai. Nah, gaya hidup konsumtif ini membawa akibat apa? Kerusakan ke lingkungan hidup. Nah, itu Bapak Guru sampaikan itu, ya. Ya, banyak negara utama kota-kota besar sudah mengalami kekurangan air, ya kan? Banyak kekeringan sudah. Bahkan juga penggunaan pestisida pada pertanian yang merusak sebagian besar ekosistem, akan kesuburan tanah. Jadi kalau tanah ditaruh dengan pestisida, ya semakin kurang subur, ya. Krisis udara bersih dan polusi udara juga diakibatkan karena apa? Penebangan hutan tidak terkendali dan perubahan fungsi hutan. Itu juga anak-anak harus perhatikan. Karena apa? Karena Tuhan menciptakan daripada dunia ini perlu kita kembangkan dan perlu kita juga lestarikan. Tetapi bukan kita harus memunahkan dia, memusnahkan dia. Karena akibat manusia serakah itu, maka semuanya itu fatal bagi kehidupan umat manusia berkelanjutan. Itu, ya. Bapak harap anak-anak bisa mengerti dan memahami apa yang Bapak sampaikan dalam materi lewat video ini. Nah, kembali anak-anakku, kita akan melihat daripada penjelasan yang Bapak sampaikan. Nah, situasi warga dan wilayah yang terkena bencana secara khusus di kota Filipina ialah kekurangan makanan, pakaian, tempat berteduh, banyak mayat, banyak puing-puing, kekurangan obat-obatan dan lain sebagainya akibat daripada bencana itu. Banyak negara-negara membantu, ya, anak-anak korban bencana di kota Filipina. Kenapa mereka bantu? Karena mereka merasa kasihan, karena mereka adalah sesama warga dunia. Negara Indonesia juga turut prihatin membantu negara Filipina. Nah, semua orang harus saling membantu, terutama bagi mereka yang sangat membutuhkan, ya, karena bencana, karena perang, karena tsunami dan lain sebagainya. Nah, bencana alam yang terjadi di kota Filipina ini merupakan daripada salah satu persoalan warga dunia. Jadi, persoalan-persoalan dunia yang lain ialah bertambahnya penduduk bumi yang sangat cepat, pencemaran air dan udara, perubahan cuaca, pembabatan hutan, punahnya berbagai hewan dan tumbuhan serta yang lain-lainnya. Nah, anak-anak harus peka. Anak-anak harus melihat situasi hidup di sekelilingnya. Hidup di sekitar itu ada begitu banyak persoalan yang terjadi.
anak-anak bisa lihat nonton di televisi, lihat di HP, di internet, di Twitter, Instagram, dan juga di berita-berita koran ataupun juga cerita-cerita dari orang tua atau bapak ibu guru, itu juga membawa salah satu inspirasi untuk bisa nalarnya berjalan. Oh, ternyata hidup seperti gitu, ya kan? Nah, artinya apa anak-anakku? Sebagai warga dunia ialah bahwa semua orang di dunia ini menjadi satu kesatuan, ya. Satu kesatuan yang diikat oleh satu tempat, yakni dunia, ataupun dunia itu dikategori dengan bumi, ya. Karena apa? Ikatan itu apa yang terjadi pada bumi, baik positif maupun juga negatif. Tadi sudah ada negatif, ada positif, Bapak Guru sudah jelaskan. Akan tetapi berakibat pada semua manusia. Nah, bencana satu tempat akan menggerakkan orang di tempat yang lain. Karena apa? Untuk menolong supaya dunia ini tetap aman, dunia ini tetap damai, ya. Kemajuan di satu tempat akan berdampak pula juga bagi orang lain, ya, di tempat lain, maksudnya Bapak Guru itu. Perang. Kalau perang di satu tempat akan berpengaruh juga tidak pada orang-orang lain? Berpengaruh anak-anak. Karena apa? Kita juga akan merasa takut. Kayak apa? Hidup kita tuh was-was. Kayak apa? Nanti ada tiba-tiba peluru nyasar atau bom nyasar. Nah, kita juga akan dampak mengalami daripada hidup itu. Nah, anak-anakku, kita harus ikut ambil bagian, ya, dalam mengatasi masalah-masalah dunia. Baik langsung maupun tidak langsung. Mungkin kita lewat doa supaya cepat pulih, ya kan? Mungkin anak-anak tidak bisa dengan caranya, tapi hanya berdoa. Kumpulkan teman-teman, ya. Kumpulkan orang-orang di sekitarnya untuk berdoa apa? Berdoa dunia ini sehingga cepat damai, ya. Berdoa buat negara-negara yang saat ini mungkin lagi perang atau yang mengalami bencana alam dan lain sebagainya, ya. Bapak harap kalian bisa peka. Bapak harap kalian bisa mengerti daripada materi ini. Sehingga apa? Kita, ya, dunia ini seperti palang merah, ya. Di sini juga pencipta lingkungan dan sebagainya. Keterlibatan tidak langsung dapat dilakukan dengan ambil bagian dalam pelestarian lingkungan, seperti yang gerak penghijauan dan kebersihan di lingkungan masing-masing. Nah, itulah anak-anakku arti menjadi warga dunia. Artinya kita peduli dalam dunia ini. Nah, Bapak harap penjelasan yang Bapak berikan ini bisa kalian tangkap dan kamu bisa mengisi pertanyaan-pertanyaan yang Bapak berikan tadi. Nah, anak-anakku, kita akan masuk di langkah kedua, yaitu mendalami ajaran gereja. Nah, ajaran gereja bagaimana? Nah, yaitu kita akan lihat artikel konstitusi pastoral tentang gereja di dunia dewasa ini. Nah, kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan orang-orang zaman sekarang itu terutama kaum miskin dan siapa saja yang akan menderita. Itu merupakan kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan para murid Kristus juga. Jadi tiada sesuatu pun yang sungguh manusiawi yang tak bergema di hati mereka. Sebab apa? Sebab persekutuan mereka itu terdiri dari orang-orang yang dipersatukan dalam diri Yesus Kristus. Nah, dibimbing oleh siapa? Oleh Roh Kudus dalam perjalanan mereka menuju kerajaan Bapa, dan telah menerima warta keselamatan untuk disampaikan kepada semua umat manusia. Nah, maka persekutuan-persekutuan mereka itu mengalami dirinya sungguh erat berhubungan dengan umat manusia serta sejarahnya. Nah, anak-anak boleh membaca daripada Gaudium et Spes artikel 1. Nah, Bapak harap kalian bisa mendalami ajaran gereja yang baru Bapak baca tadi. Nah, sekarang kalian akan boleh menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Bapak berikan ini. 1. Bagaimanakah hubungan gereja dengan orang-orang di seluruh dunia ini? Ya, kira-kira bagaimana hubungannya gereja dengan orang-orang di seluruh dunia? 2. Bagaimanakah hubungan gereja dengan orang-orang yang menderita? Apakah mereka mendiam diri saja atau apakah mereka cuek-cuek saja gitu, ya? Terus yang ketiga, berdasarkan hubungan itu, apa yang perlu dilakukan untuk bumi ataupun warga dunia ini atau warga bumi ini? Ya, Pak Guru lagi, berdasarkan hubungan itu,
ya apa yang perlu dilakukan untuk warga bumi ini. Apa yang dilakukan? Kira-kira apa? Tindakannya apa? Perbuatan apa yang dilakukan? Nah, Pak Guru akan menjelaskan kepada anak-anak supaya bisa mengerti. Nah, hubungan gereja dan negara di seluruh dunia ini ataupun warga dunia ini yaitu sangat erat, satu kesatuan. Nah, hal ini digambarkan dengan kalimat kegembiraan dan harapan itu duka dan kecemasan orang-orang zaman sekarang itu terutama kaum miskin dan siapa saja yang menderita itu adalah merupakan kegembiraan dan harapan duka dan kecemasan para murid Kristus juga. Jadi kita ini adalah salah satu murid Kristus terlibat di dalamnya juga ya. Nah, anak-anakku, hubungan erat itu teristimewa dengan mereka yang menderita. Di mana sebagaimana yang digambarkan pada kalimat yang sama, kalau bumi dan warga bumi menderita, maka gereja juga ikut menderita. Kita juga turut menderita di dalamnya ya. Artinya apa? Kita ini juga adalah salah satu warga dunia. Gereja itu juga salah satu warga dunia. Nah, anak-anakku, kalau bumi dan warga bumi bergembira, maka gereja juga ikut bergembira. Jadi kalau dunia itu gembira, kita juga warga gereja juga gembira. Artinya kita turut senang, bahagia. Nah, itu. Nah, gereja selalu ambil bagian apa yang dialami bumi, terutama bagi yang menderita. Ambil bagian dimaksud adalah membantu untuk mengatasi setiap penderitaan ataupun kesulitan-kesulitan itu. Nah, jika bumi mengalami kerusakan, gereja juga bersama seluruh warga dunia membantu mengatasi kerusakan alam dan sebagainya. Ya, jadi anak-anak perlu memahami daripada apa yang disampaikan materi ini. Sehingga ketika pertanyaan yang Bapak Guru sampaikan kepada kalian, kalian boleh mengikuti dan boleh menjawab dengan benar. Nah, dengan demikian anak-anak, perlu juga kita harus menyadari bahwa kita bersama semua orang di dunia ini sama-sama menghuni bumi. Jadi bukan hanya satu orang, berarti secara uniform bersama-sama semuanya, ya. Keadaan bumi mengikat hidup semua orang. Bumi yang dalam keadaan baik akan membuat penghuninya juga sehat. Artinya apa? Kita menjaga bumi ini supaya tetap lestari, hijau ya, supaya sehat. Kita bisa menghirup udara dengan nyaman, dengan segar ya, dengan dingin dan lain sebagainya. Kalau hutan sudah dibabat semua habis, maka bumi ini akan menjadi panas anak-anak ya. Jadi anak-anak harus peka, anak-anak harus mengerti itu. Jadi kalau anak-anak merusak tanaman, berarti juga anak-anak juga merusak bumi ini. Nah, anak-anakku, kebersamaan hidup di muka bumi ini mengikat kita untuk apa? Melakukan sesuatu yang baik bagi hidup bersama. Nah, hidup bersama itu berarti semuanya, ya. Kita adalah warga dunia. Kebersamaan dunia atau hidup di dunia ini akan mempengaruhi kita dan sebaliknya kita pun ikut ambil bagi baik yang jeleknya ya. Jadi kita mempengaruhi kita, dunia ini mempengaruhi kita dan sebaliknya kita pun ikut andil ya, ambil bagian di dalamnya, baik dan jeleknya, kebersamaan di dalam dunia ini. Nah, anak-anakku, langkah ketiga ini Bapak harap kalian bisa mengerti dan mengikuti materi ini di dalam pelajaran pendidikan agama Katolik ini dengan baik, sehingga kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Bapak berikan lewat video ini dengan tepat. Semoga kalian bisa menjawabnya. Untuk itu kita akhiri daripada pelajaran kita ini dengan doa. Siapkan hati dan sikapnya. Kita akan masuk dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas kemurahan dan penyertaan-Mu, di mana kami boleh mengikuti pelajaran ini, di mana kami sudah boleh mendengarkannya dengan saksama. Bantulah kami sebagai warga dunia untuk boleh menjaga dan melestarikan dunia ini tetap aman dan damai, sehingga segala bentuk kejahatan, bentuk kerusakan dan juga bentuk bencana alam ataupun juga malapetaka yang menimpa dunia ini, kami juga turut membantu, menolong bagi mereka yang mengalaminya. Terima kasih Tuhan, biarlah pelajaran ini membuat kami untuk lebih giat lagi untuk mengikuti secara
daring dengan benar. Berkati kesehatan jiwa raga kami, berkati daripada dunia ini di tengah COVID-19 cepat berlalu agar kami boleh kembali belajar tatap muka dengan Bapak Ibu guru di sekolah. Inilah dan permohonan kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anakku, pelajaran kita kali ini. Semoga pelajaran berikutnya kita kembali berjumpa lagi bersama dengan Bapak Andreas. Shalom.